Jadi ya makanya Gibran kan tidak kelihatan salah Khawatir gitu. ucap gitu. Dia polos saja karena memang briefingnya seperti itu. Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa? Nih penuh dengan racun, merkuri dan sianida. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang jadi bisa nilai. Ya, selamat datang pemirsa di acara Cakap, catatan kebijakan publik dan politik dari TV One News. Bersama saya Wisnu Yuwono dan di sebelah saya Hannibal Wijayanta. Ya, baik. Pada episode perdana ini kita akan kembali membahas debat calon wakil presiden yang berlangsung pada tanggal 22 Desember lalu antara Wali Kota Solo yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Profesor Muhammad Mahfud yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan lawan ketiganya adalah Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu saja perdebatan yang begitu menarik perhatian publik, bahkan disebut-sebut lebih seru dibandingkan debat presiden pertama ini. Kita ingin cari inside info ya, info di belakang layar terkait dengan debat ini. Mungkin Mas Hannibal sebagai wartawan senior bisa spill ke kita. Oke. Memang seperti tadi yang dikatakan Mas Vijay tadi, ada beberapa hal yang menarik, terutama kalau kita lihat kan Mas Gibran itu ya menguasai panggung lah gitu. Ya juga penampilannya ya dari yang underdog, tapi tiba-tiba dia menunjukkan performa yang cukup mengejutkan, gitu kan. Dan itu tentu tak lepas dari tim pemoles. Kalau saya bilang pemoles. Jadi kan tim pemoles di luar tim. Iya, ada pemenangan yang Mas terdaftar di KPU ya? Iya, betul. Okay. Ada tim khusus lah gitu, khusus untuk info baru. Performance-nya Mas Gibran. Jadi soalnya beberapa hari sebelumnya lah gitu, saya dengar bahwa Mas Gibran ini kan ketika mau dilatih itu kabur-kaburan gitu kan. Alasannya ada kegiatan di mana gitu. Tapi ternyata ya ketika sudah hampir tiba waktunya, ternyata dia mau untuk duduk dan kemudian briefingnya berhasil gitu. Kalau kita lihat beberapa kali kan Mas Gibran tidak terpaku di podium kan, dia bisa bermanuver, bisa bergerak yang lebih menarik gitu dibandingkan dua calon lainnya. Ini kan banyak diam, cuma di panggung saja gitu, di podium saja gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat penampilannya kelihatan sekali kayak motivational speaker ya. Maksudnya tertata, ini diksinya rapi dan flow-nya juga jalan gitu kan. Jadi memang terlihat dihafal, tapi ya untuk sebuah performa gitu, pertunjukan itu hal yang menarik gitu. Nah, siapa figur tim pemoles ini? Mungkin Mas Hannibal bisa spill juga. Kalau gitu, yang saya dengar dari teman-teman di 02 itu ada Col Malarangeng satunya, kemudian juga ada Gus Ipang Wahid. Ya, terus kemudian ada juga tim Solo yang selalu mendampingi Mas Gibran, itu namanya Mas David. Itu dia yang tampaknya sukses lah memoles Mas Gibran dari yang performance sebelumnya, atau sebenarnya itu disengaja juga kan, biar orang menganggapnya tidak terlalu berbahaya lah gitu. Tapi ternyata ketika di panggung dia berhasil menunjukkan. Jadi taktiknya memang sengaja oleh tim ini ya, bahwa diciptakan sebuah ekspektasi rendah ya, bahwa Mas Gibran malas. Bahkan dikatakan belimbing. Ya, belimbing sayur, kemudian juga ini Samsul ya. Yang menarik asam ini sulfat. Kan asam sulfat itu, soal asam sulfat itu kan sampai berulang 2 kali. Tapi justru karena 2 kali saya curiga. Saya langsung cek ke beberapa teman di sana. Ini serius nggak nih? Sengaja didesain atau slip of tongue gitu? Iya. Temen yang di sana sih jawabnya
sengaja. Briefingnya memang seperti itu. Jadi ya makanya Gibran kan tidak kelihatan Khawatir salah gitu. ucap gitu. Dia polos saja karena memang briefingnya seperti itu. Tapi untuk episode perdana dari Cakep ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang ekonom handal yang kiprahnya sudah kita kenal semenjak zaman reformasi. Dan yang menarik, ekonom ini juga pernah terjun di dunia politik. Ya. Pernah menjadi sekretaris jenderal PAN, ya. Dan juga sebenarnya pernah juga Maju. di pemerintah, pernah menjadi tim asistensi di zamannya Presiden Gus Dur. Saya ingat tuh nama beliau ada di situ. Kita persilahkan Bapak Bang Faisal. Selamat datang. Selamat datang Bang Faisal. Terima kasih. Silakan. Selamat datang di Cakep. Jadi dalam episode hari ini kita ingin, karena kedatangan tamu ekonomi handal seperti Bang Faisal ini, kita akan fokus pada substansi. Ya. Nah, kira-kira Bang Faisal dari 3 kandidat cawapres ini, kalau baca visi misinya ya, kita mulai dari visi misinya dulu ya, yang tertulis ya. Nanti baru kita bicara soal performance debat ya. Kira-kira yang paling realistis program ekonominya siapa nih? Hampir sama semua ya. Jadi dibuat juga oleh para ekonom gitu kan. Untuk ekonomi ya, dibuat oleh para ekonom. Saya diundang oleh mereka juga gitu. Oke. Sarannya ya sama kan. Diundang oleh si A, diundang oleh si B, ya sarannya sama. Jadi Bang Faisal Jadi diundang 3 paslon? Tim 3 dua. paslon? Oh, 2 ya? Dua dari 3 itu. Oke. Saya gak usah sebut lah. Iya. Jadi memang ada proses konvergensi gitu. Kemudian bedanya barangkali yang ekonom itu tidak bisa mendalam gitu, adalah politisi keinginannya banyak. Jadi kalau kita lihat visi misi itu list of wants, Semua dimasukkan gitu semua ya. dimasukkan. Iya, semua dimasukkan. Prioritas nggak jelas. Kalau nomor 3 itu kan ada 21. Yang pasangan nomor 2 detail gitu 8, ya. 17, 8 gitu kan. Ada simbol-simbolnya. Asta cita ya. Sama juga pasangan nomor 1 juga Iya, seperti iya. itu. Nah, oleh karena itu kalau disenderkan itu visi misinya yang kontroversial atau yang berbeda banyak, seperti yang dibahas tadi, tax ratio. Nah, saya kan harus baca itu ya, bacanya berkali-kali gitu. Sebetulnya di tim nomor 2 tidak menyebutnya tax ratio 23% itu. Jadi tim nomor 2 ini akan mengeluarkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu dari keuangan, kemudian dibikinlah Badan Penerimaan Negara. Nah, yang dimaksud 23% itu adalah penerimaan negara dari pajak dan non pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu yang 23%. Oh, di dokumennya ya? Di dokumennya. Saya Oke. udah baca sebelum ke sini juga, saya baca lagi, bukan tax ratio. Tapi kok tidak dikoreksi oleh Iya. kandidatnya gitu. Itu dia. Saya rasa jangan-jangan kandidatnya juga kurang baca paham. secara detail. Iya, itu Jadi dia. kalau saya lihat debat itu banyak yang di luar visi misi sebetulnya ya. Kecuali nomor 3 barangkali yang detail 21 disebutkan gitu. Jadi improvisasi, kalau selepet gitu apa namanya? Iya, selepet, ya. Selepet itu Iya, kan, iya. Gimmick ya. Gimmick aja. Iya. Nah, kembali ke tax ratio itu, kita tertinggi itu, kalau tax ratio saja, penerimaan perpajakan. Perpajakan itu pajak dan bea cukai. Iya. Ya, kalau pajak saya ya dengan pajak, ini perpajakan. Oke. Nah, perpajakan yang biasanya dipakai acuan itu turun terus memang kita mencapai level 1 digit saja, 9,4 pada tahun lalu.
90,4 tahun ini diperkirakan ya. Tahun ini kan udah mau habis. Kemudian naik sedikit diperkirakan baru APBN 9,7 tahun depan. Kalau ditambah PNBP, kira-kira rata-ratanya 4 tahun terakhir itu 3% dari PDB. Jadi 9, katakanlah 9,5 ditambah 3, 12,5. Kondisi sekarang 12,5. Mau ke 23 itu saya rasa secara perhitungan ekonomi hampir mustahil. Jadi kenaikan jadi dari berapa tuh? Dari hampir 100% dari Yang 9,5 ditambah 3, 12,5. 12,5 ke 23. Jadi tambahnya berapa tuh? hampir 100%. 10 ya. 10. Oh ya 10. Berarti 2.000 triliun. Kalau 10% itu. Padahal sekarang penerimaan pajak itu kira-kira 2.000 triliunan juga. Iya, iya. Oke, saya ingin kembali mengeksplor terkait dengan isu pajak ya Bang Faisal, karena ini kan pajak sangat krusial. Kalau nggak salah 70% dari pendapatan negara ya. Nah, Mas Gibran kan dalam debat menyebutkan bahwa dia akan membuat badan penerimaan negara. Apakah itu solusi yang tepat, Bang? Ya, filosofinya saya sepakat dalam artian memang Kementerian Keuangan ini terlalu kuat. Rentang kewenangannya besar sekali gitu. Penerimaan negara berapa, pengeluaran negara juga harus persetujuan dia, macam-macam gitu. BUMN juga pengadministrasiannya, aset negara ini Kementerian Keuangan juga, belum lagi dia punya BUMN yang lain gitu ya. Jadi memang luar biasa besar dan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Pengawasnya siapa? Dan Dijen Pajak ini tidak boleh diaudit oleh BPK gitu. Oke, menarik ya. Udah boleh diaudit. Saya pernah okay. Membantu untuk judiciary review untuk menghilangkan itu. Terus yang ngaudit siapa dong? Ya Tuhan. Nah, jadi dalam kaitan penataan kelembagaan, iya. Nah, namun untuk meningkatkan tax ratio dari segi badan itu kan isu governance-nya ya. Oke, tapi isunya kan bukan hanya governance. Pajak itu kan hasil dari yang kita tanam. Jadi kalau kita tanam bibit unggul, artinya ekonomi itu bagus, sektor-sektornya sehat, dia akan menghasilkan buah-buah yang ranum. Nah, ada artinya selama ini itu 10 tahun terakhir ekonomi ini tumbuhnya melambat terus dan makin tidak berkualitas. Dan kita bisa identifikasi kok penilep pajaknya di mana. Itu 2 sektor. Konstruksi dan pertambangan. Gitu kan. Jadi gampang gitu. Nah, tapi takut barangkali karena menteri-menteri ini banyak yang ada di sektor pertambangan. Ya kan yang begitu. Nah, isu itu yang harus dijelaskan. Kemudian bagaimana mungkin pajak naik kalau sektor informalnya yang naik? Kan sektor informal nggak bayar pajak, iya kan? Kalau istilahnya Mas Gibran tuh kebun binatangnya mau hewannya digemukkan dulu, itu istilahnya gimana tuh? Ya betul, sebetulnya seperti tanaman itu yang maksud saya kan kelihatannya nggak lengkap ya pemahaman dia tentang pajak itu. Nah, jangan, kalau pajak itu sekarang berburu di kebun binatang. Jangan berburu di kebun binatang yang dipajaknya yang itu-itu saja. Jadi agak senewon ini saya lihat ini urusan-urusan pajak ini ya. Jadi justru kebalikannya gitu, jangan berburu di kebun binatang. Karena udah fix itu aja ya kalau ini. Iya. Masuk hutan harusnya ya. Tidak di kebun binatang pun bisa di ini kan ditarik pajak ya. Pajaknya. Oke. Jadi itu masalah pajak ya. Nah, kemudian terkait perekonomian kita kan sejauh saya kan growth-nya itu masih di-lead oleh consumption ya, Bang, kalau nggak salah ya. Ya, memang konsumsi itu 50% lebih menyumbang ke pertumbuhan itu. Kedua, investasi. Nah, yang menarik adalah pertumbuhan di era Jokowi kan diharapkan
meroket gitu kan. Iya, iya. 7%, tapi kenyataannya 5. Periode pertama 5, periode kedua cuma 3,5. Iya. Tapi ada COVID. Yang jadi alasannya Tapi COVID. pokoknya kan. lebih rendah lah gitu. Iya, iya. Nah, yang harus ditanyakan, bagaimana mengubah tren ini? Pertanyaannya, mengapa pertumbuhan ekonomi di era Jokowi 1 gagal untuk mencapai targetnya kan? Nah, dari situ baru cerita capres-capres ini. Tapi gagalnya kenapa, pertumbuhannya rendah kenapa, tidak dibahas. Oke. Iya. Semua Muncul tidak aja ada list yang of wants. Nah, padahal nyata sekali sumber masalah utama itu kenapa pertumbuhan melambat itu adalah jantung ekonomi kita itu detaknya lambat, rendah gitu. dari mana yang Apa itu harus jantung dipompa dulu. Nah, perbankan. Karena kan untuk menggerakkan perekonomian kan kredit. Kredit itu kan sebagian besar dari perbankan. Kredit perbankan terhadap PDB cuma 30,9%. Negara ASEAN lainnya di atas 100 rata-rata. Kita 30 saja. Dan soal itu justru tidak ada dalam pembahasan Tidak ada. semua Tidak calon. ada, tidak Iya, iya. ada. Jantung ekonominya ini. Kemudian kedua, tekanan darah. Tekanan darah juga kita tinggi terus gitu. Iya, iya. Tekanan darah itu apa? Suku bunga. Bagaimana si milenial ini katanya mau dikasih rumah kan? Iya, mau kasih rumah. Semua tuh bicara tentang perumahan ini. Backlog ada berapa juta orang nggak punya rumah segala macam. Tapi bunganya belasan persen. Ya nggak sanggup generasi milenial ini. Bagaimana di Papua Nugini, kebetulan anak saya bantu pemerintah Papua Nugini itu 6% kredit KPR-nya itu untuk 60 tahun. Mana ada di sini KPR 60 tahun. Iya, iya, iya. Jadi tidak terasa bebannya. Baru match itu untuk meraih suara si Gen Z dan milenial ini. Jadi milenial jadi nggak connect gitu satu sama lain. Karena apa? Bisa saya pahami. Karena apa? Desain KPU itu memang tidak untuk mendalami masalah. 2 menit, 1 menit ya nggak mungkin kita keluar dengan tolong deh, ini bukan cerdas cermat. Jadi setuju juga kalau dibilang cerdas cermat, betul juga ya. Iya, 1 menit gitu. Ini masalah bangsa yang sangat pelik diselesaikan 2 menit, 1 menit. Iya, Dan panelisnya kan cuma ngambilin nomor, Pak. Iya, iya, itu saya juga punya kritik ya terhadap format debat yang terlalu seremonial, birokratis gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyalahkan. Nggak bisa menyalahkan. Capres jadi korban. Jadi korban. Oke, sekarang kembali lagi ke substansi nih, Pak. Ini pasangan Ganjar Mahfud ingin pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%. 7% itu kan tinggi sekali ya. Saya rasa di zaman SBY hingga Jokowi itu belum pernah 7% per tahun ya. Zaman Belum pernah Pak tercapai. SBY 6% rata-rata ya. Nah, Ya. per tahun ya. Nah, itu menurut Bang Faisal realistis nggak mencapai 7% dengan kondisi Dengan ekonomi program sekarang? dia juga, dengan program dia 5 juga. tahun ke depan ya. Dikaitkan dengan ICOR kalau nggak salah Iya, Pak Mahfud itu ya. Nah, jadi itu pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan investasi. Berhubungan terbalik dengan ICOR. Jadi investasi itu kira-kira katakanlah 30% dari PDB. Nah, ICOR kita sekarang itu 7. Jadi 30 dibagi 7 berapa? 4, ya. gitu, nggak sampai 5, sekitar 5 gitu. Nah, jadi cara mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, ICOR-nya harus 4,5. 30 dibagi 4, bahkan kalau 30 dibagi 4 kan 7,5% ya, bisa 7,5%, tapi ICOR-nya 4. Nah, ICOR 4 itu tercapai di era Orde Baru kalau saya tidak salah ya. Tapi di era Orde Baru sampai era Pak SBY kan 4,0 sampai 4,6 rentangnya. Jokowi 1 tuh 6,5. Wah, tinggi Jokowi ya, 2, 7 lebih. Jadi pembangun di era Jokowi boros. Nah, ini yang saya takut. Yang begini-begini itu enggak keluar. Iya, Tidak makanya. kelihatan ya di gitu. Kenapa untuk membangun jembatan, misalnya kasarnya, untuk membangun satu jembatan yang sama, di masa-masa yang lalu cuma butuh tambahan modal 4 sampai 4,6, kok di era Jokowi
6,5 bahkan sampai di atas 7. Nah, mengapanya bisa karena korupsi, bisa markup, tidak ada yang terjadi adalah penunjukan langsung atau macam-macam gitu yang membuat inefisiensi, perencanaan yang buruk. Nah, gitu-gitu. Nah, ditawarkanlah oleh capres-capres ini perbaikannya seperti apa. Iya, iya. Tapi ya gara-gara cuma 2 menit tadi ya juga yang nggak keluar juga, nggak bisa. Iya. Oh, kita aja barangkali belum gagapnya kan, belum Iya, apanya. makanya. Kan ada faktor psikologis Iya, juga. benar-benar. Jadi tolong deh KPU, isunya jangan terlalu banyak. Isunya kan ada 7 ya, apa segala macam. Mendalam, ada expertnya di situ, berdialog dengan expert yang bagusnya dari kampus karena dia asumsinya kampus itu independen, netral dari perspektif ilmu gitu. Enak jadinya. Dan diadakannya di kampus-kampus aja, buat apa di hotel-hotel bintang apa segala macam. Dan nggak perlu ada iklan. Ya, udah, Itu cari untung KPU berarti. kan tendernya dengan Iya. TV-nya aja gitu kan. Ya Bang Faisal, ini kan sepertinya para kandidat ini kan berlomba-lomba mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo nih, terutama terkait dengan program ekonomi. Salah satu yang sering diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo adalah hilirisasi. Setahu saya hilirisasi itu mirip dengan industri. Menurut Bang Faisal bagaimana hilirisasi? Oh, sangat berbeda. Industrialisasi niscaya hilirisasi. Tapi hilirisasi belum tentu industrialisasi. Makanya di buku teks, ekonomi pembangunan, segala macam, industrialisasi. Karena kalau hilirisasi kesannya, ya bangun smelter aja. Udah, hilirisasi. Sudah ada di hilir ya. Nah, tapi industrialisasi bukan sekedar membangun pabrik, tapi membangun budaya industri, disiplin, pengawasan, supaya tidak meledak-meledak terus gitu kan. Supaya ada perlindungan kepada pekerja, ada program training, penyiapan sumber daya manusianya. Tenaga kerjanya dari dalam negeri dong. Enggak apa-apa. Oh gitu. Enggak apa-apa. Kan kita belum punya pengalaman. Ya, belum punya pengalaman. Tapi ada program trainingnya itu semua ini kan. Nah, kalau hilirisasi ala Pak Jokowi ya akhirnya cuma numpang tempat, kemudian dijamin beli biji nikelnya murah, karena harga nikelnya misalnya di Shanghai 80, pemerintah itu dengan HPM, harga patokan mineral ini cuma kasih 50, deh 40. Oh, Anda boleh hilirisasi dengan menggunakan energi kotor. Kan bukan gitu. Dan dibebaskan pajak lagi. Dibebaskan pajak lagi. Ini dulu Mas nih. Seluruh pabrik smelter itu dibolehkan pakai pembangkit listrik batu bara. Padahal kita udah komit akan mematikan yang sudah ada. Power plant batu bara. Kayak begini, plus tadi. Apa tadi Mas? Pajaknya, tax holiday, 20 tahun. Iya. Nah, nikelnya aja akan habis 6-10 tahun menurut pemerintah. Kementerian SDM. Jadi ini banyak yang aneh-aneh gitu, yang harus dikoreksi total. Total koreksinya itu. Iya. Jadi kita harus siap membangun suatu struktur industri yang kuat supaya kita tidak mengimpor bahan baku melulu, tidak mengimpor barang jadinya, budaya industrinya kita perkuat, itu nanti ujung-ujungnya pertumbuhan naik, daerahnya maju. Di Morowali, Mas, kalau di ekonomi nasional kan PDB kan, produk domestik bruto. Kalau di daerah tuh produk domestik regional bruto, PDRB. Dari hasil kajian kawan-kawan yang terbaru itu, PDRB di Morowali atau Morowali Utara, saya lupa ya, bolak-baliknya nih, di Morowali itu PDRB yang dihasilkan itu 95% lari keluar. Jadi itu namanya bukan pembangunan daerah, pembangunan di daerah. Tapi jadi duitnya tidak di masuk ke daerah. Gitu. Manfaat dari nilai tambahnya tidak tercipta. Jadi tujuan kita bukan nilai tambah total, tapi nilai tambah yang dinikmati oleh nasional gitu. Iya. Terbukti kok semua harus dikoreksi secara total. Tapi karena Pak KU, Pak Mahfud juga masih
anggota kabinet, kan dia nggak bisa nyerang Jokowi. Kalau dia nyerang Jokowi, kenapa dia mau jadi menterinya Iya, Jokowi? itu dia. Yang konsepnya dia nggak setuju. Iya, iya. Jadi saya sih berharapnya ya Mundur ya harusnya ya. mundur lah semua. Iya, Itu memang. Prabowo juga mundur lah. Iya. Iya, memang pemirsa kelihatan sekali ya. Kemarin itu ada dari segi body language itu kesungkanan ya dari dua Satu kandidat. lawannya anak presiden. Iya, masalahnya lawannya Anak anak bos. presiden, anak bos. Jadi agak-agak sungkan gitu untuk menyerang secara jauh. Nah, kemudian juga ini kan proyek dalam konteks ekonomi adalah ibu kota negara, IKN. Kan kita sudah tahu ya posisi paslon nomor 01 sekarang anti ya, walaupun Muhaimin Iskandar datang ke acara pemotongan tumbang. Ya, Tapi paslon 02 dan 03 sudah jelas mendukung. Nah, menurut Bang Faisal, IKN itu bagaimana? Apakah hal yang benar-benar menyelesaikan masalah, terutama dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi? Kan argumen utamanya adalah salah satunya pertumbuhan ekonomi yang tidak Jawa sentris. Silakan komentarnya. setuju. Kita punya ibu kota baru yang fokus untuk administratif saja seperti Canberra gitu ya, Ottawa di Kanada atau Amerika di Washington DC, dan banyak lagi lah Di Malaysia mungkin. di Malaysia Putrajaya. Nah, yang tidak setuju saya adalah argumennya ibu kota negara itu bukan instrumen untuk pemerataan pembangunan. Pertanyaannya, mengapa pembangunan ini tidak merata? Karena pemerintah pusatnya semakin kuat, makin sentralistis. Kemudian hubungan keuangan pusat daerahnya makin kacau. Hampir semua BUMN kantor pusatnya di Jakarta. Ya, harusnya kan Pertamina pindah Balikpapan kantor pusatnya. PTPN berapa pindah ke Kalsel. PTPN berapa pindah ke Medan. Iya, iya. Kantor pusatnya Telkom, dulu di Bandung Telkom, sekarang kelihatannya Jakarta ya. Iya, Itu, oke. lu mau Jakarta semua. Ya nanti pindah ke ibu kota baru lagi sama kan. Jadi tidak ada di dunia ini dalam sejarah peradaban umat manusia ibu kota itu dijadikan sarana untuk pemerataan pembangunan, tidak ada. Kalau jadi sarana pemerataan pembangunan, ibu kotanya ditaruh di daerah yang paling terkebelakang dong. Kalimantan Timur itu provinsi kedua terkaya di Indonesia sudah. Oh, oke. Setelah Kedua Jakarta. terkaya. Menarik ya. Jadi Oke. untuk meningkatkan pemerataan, niscaya coba deh kembali ke program Pak Jokowi yang awal, maritim. Jadi Indonesia itu tidak bisa merata karena apa? Dia terpisah-pisah, terdisintegrasi karena pulau-pulaunya saling berjauhan, transportasi utamanya darat, bukan transportasi laut. Transportasi darat itu 10 kali lebih mahal dari laut. Jadi Pak Jokowi udah janji dulu di pemerintahan pertama kan. Dia Dulu ada pidato tol di laut atas. dulu, ada tol laut kan. Nah, dulu. Sekarang nggak ada nih. Nah ini konsep orang Jawa. Di laut itu semua jalan tol. Tapi karena tol ada di darat, otaknya kan Otaknya darat. tol. kan. Iya. Jadi tidak bertransformasi. Tapi dulu kan ada orang Bugis, wakilnya. Iya. Yang barangkali Pak JK maksud JK, saya ya. kan. Mereka pidato kemenangan di atas kapal. Iya. So, optimisme, wah ini dia yang kita tunggu-tunggu, konsep negara maritim yang mengembalikan kejayaan Nusantara di masa Sriwijaya dan Majapahit. Di zaman Majapahit itu kita punya 450 armada dagang yang besar, dan salah satu nama kapalnya adalah Jong Java yang lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis waktu itu. Sekarang kita docking beli kapal dari Korea, dari mana-mana gitu. Kita punya PT PAL, kita nggak kenal lagi. PT PAL itu bagaimana. Jadi kita menjauh dari jati diri. Dan itu kalau soal ekonomi biru itu justru paslon 1. Cuma itu pun juga tidak tereksplor dengan baik kan. Cuma akan begitu tapi ya terbatas. Dulu Bung Karno wawasan lautnya kuat, Juanda, Mokhtar Kusuma Atmaja, W.S. Rendra, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gus Dur, ya, wah luar biasa. Tapi tiba-tiba senyap, nggak dengar lagi kita tol laut itu apa, gitu-gitu ya. Iya, benar-benar, Bang.
Dan saya pernah kasih masukan juga ke Pak Jokowi lewat Mas Ari Dipayana ya. Dia bilang tolong Mas Faisal dibuatkan catatan karena saya bikin video ditonton oleh Pak Jokowi itu judulnya apa kabar tol laut Pak Jokowi gitu. Tanggapannya? Sudah kabinet langsung dievaluasi gitu. Ya syukurlah gitu ditanggapi, tapi nggak ada respon, nggak ada follow up gitu ya. Iya. Jadi ayo kita kembali ke jati diri kita. Harusnya ini konsep negara maritim ini muncul juga di debat ya. Iya. Ya nggak juga. Tapi tidak muncul ya. Nah, kira-kira tadi menarik soal hilirisasi itu beda dengan industrialisasi. Berarti memang yang dibutuhkan Indonesia adalah industrialisasi. Dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini, sebenarnya industrialisasi mana yang visible ya, Bang? Karena kan sepertinya kita kesannya quote-unquote korban dari industrialisasi negara-negara maju di sekitar kita kan. Kalau K-pop, industri hiburan kan K-pop. Kalau industri teknologi mungkin ada Korea, kemudian Singapura juga. Nah, ini kira-kira dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini yang visible industrialisasinya apa ya? Banyak sekali, Mas. Pertama tadi mulai dari K-pop itu, industri berbasis budaya. Itu ada jamu di sana, ya. Ada herbalan, ada kesenian kita unik, ya. Gamelan kita mendunia. Ya, anak saya kebetulan grup gamelan di Kanada gitu ikut mempopulerkan gitu. Luar biasa besar. Luar biasa besar. Tari-tarian kita apa segala macam luar biasa deh. Kemudian saya nggak tahu masuk di kuliner nggak situ. Nah, kuliner kita agak kurang kan. Kalah jauh dengan Thailand gitu ya. Kalah jauh dengan Thailand karena itu Thailand incorporated. Kita nggak bisa bahas terlalu detail. Kemudian itu industri berbasis budaya, industri berbasis pasar. Jadi karena pasar kita besar, masa kita impor terus? Kembangkan industri yang berbasis pasar. Industri berbasis teknologi itu dulu mencolok zaman Pak Habibie, sekarang redup. Ya kita udah banyak kita ngekspor pesawat, ya helikopter CN berapa lah yang di bawah-bawahnya itu untuk penyemprotan gitu-gitu udah banyak kita. Jadi emang debatnya kayaknya lebih fokus pada hilirisasi dan orientasinya sumber daya alam ya, Bang? Betul. Nah, satu lagi Mas, yang namanya hilirisasi, ya misalnya hilirisasi smelter. Kan smelter itu menghasilkan ini nih, stainless steel. Ya, stainless steelnya. Tapi stainless steelnya kita impor dari China. Karena yang kita ekspor hilirisasi itu adalah biji nikel, dijadikan ferronikel, biji-biji nikel itu ekspor ke China. Nah, stainless steelnya kita beli. Kemudian pabrik panci di sini itu beli bahan bakunya dari luar negeri, bukan dari Tingsan itu. Karena spesifikasinya beda, ada seri 200, seri 300. Kenapa? Bukan kebijakan industrialisasi yang harus misalnya kan kita minta si smelter itu, bikin produk yang buat bahan baku industri yang ada yang udah hadir di sini, gitu kan? Kalau industrialisasi, kalau hilirisasi nggak peduli. Nah, kemudian ini Bang, kan berkali-kali para kandidat sepertinya mentargetkan suara generasi milenial dan generasi Z yang diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa mendatang ya. Nah, dengan adanya generasi emas ini, dengan kondisi sekarang, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan SDM kita supaya benar-benar siap untuk menjadi motor industrialisasi, maupun nantinya diharapkan pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Menurut Bang bagaimana? Mereka tuh sadar nggak sih apa yang terjadi sekarang? Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa? Nih penuh dengan racun, merkuri dan sianida dari illegal mining, dari pembangkit listrik tenaga uap segala macam, punya anak makin susah. Data ini menunjukkan bahwa orang yang program punya anak lewat bayi tabung makin naik dan makin banyak anak yang cacat. Tuh
Kemudian lingkungan yang makin rusak itu membuat usia manusia Indonesia itu turun di era Pak Jokowi. Dari 70 tahunan sekarang 60,4 tahun, 67,4 tahun. Timor Leste udah 67,7 tahun. Udah ngelewatin kita udah dong. melewati Indonesia. Itu data Bank Dunia, data pemerintah beda. Ya karena saya ingin bandingkan dengan yang lain ya. Iya. Saya percaya data pemerintah, tapi untuk perbandingan ya satu sumber kan. Kemudian yang ketiga, SDM itu di tenaga manusia SLTP itu dites nih kemampuan matematika, sains dan membacanya. Namanya PISA, program OECD itu. 2022 itu matematika, sains dan readingnya itu hampir semua ya di bawah posisi tahun 2000. Skornya cuma 300-an. 300-an skornya itu. Nggak ada yang 400. Jauh Vietnam di atas kita. Something wrong with our basic education ini. Karena mau jadi apapun, 3 basic ini makanya harus dihadirkan setelah lulus SMP dan SMA itu. Mau jadi komedi, komedian, mau jadi pesepak bola, itu YouTube kalau 3 sekarang, ini nggak nyambung. Nih sedikit melanjutkan. Kan ada program yang dibikin oleh salah satu paslon. Soal misalnya ngasih makan siang gratis atau juga ngasih susu. Angkanya kan gede banget. Itu argumennya ini kan membantu untuk generasi emas meningkatkan gitu kan. kualitas SDM. SDM kita. Gimana kalau menurut? Kalau ini udah teruji ya, jadi cara terbaik untuk meningkatkan kualitas manusia itu kan sejak ibu dalam kandungan ibu. Jadi ketika ibu itu tercatat di puskesmas atau di posyandu itu hamil, ya itu masuk program dari posyandu itu untuk menjaga kualitas ibu itu segala macam itu. Karena proses pembentukan otak itu sampai 5 tahun yang ketika utama masih itu. Kalau dikasih makannya udah usia 8, dia udah susah dibentuk lagi gitu. Nah, jadi tolong deh, cara terbaik adalah dikasih cash transfer itu kepada ibu itu yang hamil itu supaya dia bisa beli susunya yang sesuai apa di warung-warung yang terdekat di sana. Jangan program pemerintah susunya satu merek segala macam nanti menguntungkan yang potensi lagi tuh. Korupsi lagi. Tapi intinya dalam ekonomi itu seindah-indahnya bantuan buat orang miskin adalah cash. Jangan natura. Karena apa? Nanti ada panitia pengadaan barangnya, ada ongkos transportnya, ada bikin kemasannya packagingnya. Itu 30% habis. Nah, politisi senangnya yang begitu-begitu. Jadi itu program yang dibuat politisi. Iya, kalau 100% masuk rekening 100% nggak ada potong-potongan. Sehingga bisa dibeli dengan jumlah yang lebih banyak daripada kalau dikasih natura. Tapi BLT seperti itu kan juga dicurigai kan. Nah, ini nanti supaya milih atau dukung paslon. Iya, di Amerika juga gitu kan. Donald Trump terakhir yang naikkan BLT-nya apa cash transfer itu. Tapi ini secara empiris dibuktikan oleh pemenang hadiah Nobel, memang tidak ada yang sempurna, tapi yang paling sempurna, yang mendekati sempurna adalah yang dikasih cash. Lebih aman gitu ya, dari fraud tadi itu ya. Lebih aman dan lebih, untuk BLT juga sebetulnya, saya misalnya dikasih BLT ada gula, saya nggak bisa minum gula. Ibu saya butuhnya susu, tapi nggak ada susu. Nah, yang anak-anak kecil butuh susu juga, butuh vitamin gitu kan, beda-beda kebutuhan orang. Seleranya juga beda-beda. Saya nggak makan beras, tapi beras tetap dikasih gitu kan. Jadi percayalah, kita bisa save the world ini dengan logika yang betul-betul basic. Tapi ya Anda nggak bisa harapkan itu manuver politisi jadi terbatas dong kalau pakai cara-cara kita ini gitu. Tapi oke.
politisi punya room for maneuver, tapi tolong jangan melampaui batas-batas rasionalitas yang diajarkan oleh ilmu. Iya. Oke, jadi kalau boleh nih Bang Faisal nih kan udah dosen lama mengajar di FEUI ya. Saya kebetulan juga muridnya pada waktu menjadi mahasiswa di FEUI tahun 1993. Kalau mau ngasih nilai, ini kayaknya dari keterangan Bang Faisal nih kayaknya semuanya program ketiga kandidat salah sasaran nih. Tapi pasti harus dikasih nilai dong. Kira-kira paslon 01, 02, 03 nilainya berapa nih? Kalau dari segi program ekonomi. Bukan dari performance ya, tapi dari Kita programnya. program ekonomi dulu. Ya, seperti saya katakan tadi, susah untuk menilai dan dilihat dari program yang tertulis hampir sama, konvergensinya kuat sekali ya. Nah, tapi itu sebagai list of wants saja. Nah, tapi itu kenapa seperti itu? Karena desainnya oleh KPU seperti itu, cerdas cermat. Jadi tidak bisa mengelaborasi. Kan orang tidak baca visi misi yang panjang, tapi lihat di 5 menit TikTok segala macam itu yang dicari oleh KPU yang itunya sih, bukan substansi yang bisa pada akhirnya saya percaya ini bisa mewujudkan mimpi saya gitu loh. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menilai. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang jadi bisa nilai. Nah, jadi mereka jadi korban yang 3 itu. Jadi nggak elok untuk menilai gitu. Mohon maaf kalau nggak bisa gitu. Kalau dari segi perdebatan ini di antara 3 kandidat, menurut Bang Faisal dari segi penampilan, dari segi fakta yang disampaikan, menurut Bang bagaimana dinamikanya? Apakah mencerahkan masyarakat perdebatan ketiga kandidat Wapres kemarin, terutama terkait dengan ekonomi? Sebatas gimmick ya Mas. Karena 1 menit, jawab 1 menit. Bagaimana dia mikir dulu apa gitu 1 menit. Jadi tolonglah, ini nasib bangsa gitu ya. Itu dia. 2 jam detail, 3 isu aja gitu kan. Isu apa? UMKM misalnya, dan koperasi, isu industrialisasi, isu macam-macam. Sehingga kalau ada yang nanya tentang pesantren, ya nggak usah dijawab, mohon maaf gitu kan. Isu-isu yang cerdas cermat di Singkatan-singkatan stop gitu. oleh moderator gitu kan, bunuh moderator. Ini moderator nggak kuasa apa-apa, cuman waktu mulai dari Bapak bicara gitu aja. Apa gunanya moderator itu, pakai mesin aja. Oke. Kan jadi pakem-pakemnya kan udah disepakati semua. Kalau yang mau jahil ini bukan masanya untuk jahil kan. Jadi mengelaborasi konsep bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang bermartabat, berkeadilan pada tahun 2045 kan harapan kita gitu. Benar. Jadi kira-kira pada debat mendatang harapan Bang Faisal dari segi format yang ideal itu seperti apa? Misalnya waktunya berapa totalnya? 2 jam. 2 jam, taruhlah 4 isu, masing-masing isu setengah jam. Paparan gitu ya. Dan TikToknya juga segala ya. macam itu. Insya Allah itu akan. Tapi kan ini konsepnya show atau apa gitu, kita juga nggak tahu ya. Jadi kalau bagi saya, campakkanlah dulu show-show itu, karena betul-betul kita ingin menggali lah yang sedalam-dalamnya dari calon itu, dan calon itu juga berlandaskan pada betul-betul konsep yang tertulis itu. Jadi ada, seperti kalau sekarang kan ada ketidaksinambungan antara konsep yang tertulis dengan apa yang diutarakan gitu kan. Oke. Nah, itulah barangkali. Mudah-mudahan lebih baik lah ya. Baik Bang Faisal, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya dan pendapatnya yang mencerahkan kita semua di ruangan ini, dan kita berharap pemirsa juga mendapat pencerahan yang luar biasa dari Bang Faisal. Untuk pemirsa jangan lupa untuk subscribe di TV One News. Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.